Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3-6. Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, percaya dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan di hari perjalanan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi sebelum kita mendengarkan firman Allah, renungan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, berkati para audiens kami dengan segala pergumulan mereka, dengan segala keberadaan mereka, sehingga Engkau menjadi penolong bagi mereka yang diandalkan, dan kami semua mendengarkan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi, dan doa dan harapan saya semua kita sehat-sehat, dan biarlah Roh Kudus akan memberikan penerangan. Dan kita baca firman Allah dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, semua yang benar, semua yang baik, mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Sekali lagi saya mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi tema kita hari ini adalah meditate only. Jadi renungkan saja and do it. Meditate only and do it. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang apa saja yang dikatakan oleh firman Allah patut kita pikirkan. Nah, dikatakan dengan jelas bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah semua yang benar. Jadi kalau semua yang benar kita lakukan dalam kehidupan kita, kita renungkan dulu dalam dalam pikiran kita, lalu kita melakukan, supaya kita melakukan semua yang benar ini bukan karena dipaksa atau terpaksa, tapi karena kecintaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah bahwa semua yang mulia, tentu kita ingin memberi yang terbaik. Alkitab katakan pikirkan, renungkan, dan lakukan. Tidak banyak orang yang mau memikirkan yang benar. Tidak banyak orang yang memikirkan yang mulia. Ya.
kata-kata yang indah, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dan tidak banyak orang yang seperti itu. Tapi firman Allah katakan, renungkan, karena ada banyak orang berkata-kata menyakiti orang. Dengan kata-katanya dia menyakiti orang, melukai orang, dan sementara dia tidak mau merenungkan hal-hal yang baik. Kalau Anda baca dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, apa yang keluar dari hati kita ayat 23-nya itu menajiskan kita. Apa yang masuk itu tidak menajiskan. Tapi apa yang dari dalam hati kita yang keluar itu yang menajiskan. Yang masuk itu akan dibuang ke jamban. Nah, jadi dalam kehidupan kita, Alkitab katakan supaya kita memikirkan, merenungkan dan melakukan hal-hal yang mengeluarkan perbendaharaan kata yang perlu kita renungkan baik-baik, supaya yang keluar itu adalah yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan, itu yang ya dalam kita berbicara itu adalah hal-hal yang menyenangkan sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Alkitab katakan dengan jelas semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Ya, tentu kita menginginkan negara kita dipimpin oleh orang yang adil. Kepolisian, jaksa melakukan apa yang adil. Siapapun penegak hukum kita maunya adil. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua kita harus adil. Tapi kadangkala penilaian anak-anak belum tentu adil yang kita lakukan. Tapi kita harus pikirkan keadilan, karena kita tidak menginginkan kita diperlakukan tidak adil. Dan karena kita katakan, sudah katakan, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophet. Segala sesuatu yang kau kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau kita mau orang muliakan kita, kita harus muliakan orang. Kalau kita mau dibenarkan orang, bukan berarti kita harus melakukan yang salah, bukan. Artinya ada orang-orang membela kita saat-saat kita mengatakan hal yang benar. Karena ada banyak orang takut untuk mengatakan kebenaran. Dan ada apa ini si Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, apakah karena aku mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Tapi banyak orang karena mengatakan kebenaran menjadi musuh bagi orang yang dimana orang tersebut harus melakukan yang benar tapi dia tidak melakukan yang benar. Nah, jadi yang kemudian semua yang suci, ya, semua yang suci. Pikirkan itu semua dan lakukan juga hal-hal yang suci. Karena ketika kita melakukan itu, kita mendapatkan segala sesuatu yang baik. Dan juga dikatakan Alkitab dengan jelas, semua yang suci, lalu semua yang manis. Kita tentu kata-kata yang manis bukan dalam arti orang mau menipu kita. Kata-kata yang manis, misalnya good, hebat, perbuatan luar biasa. Semoga engkau terus mau belajar dengan keras. Raih yang terbaik. Itu semua kata-kata yang manis. Excellent. Be a good man, be a good girl. Dan lain sebagainya, hal-hal yang manis. Kata-kata yang manis bukan untuk sesuatu yang memanfaatkan atau tipu dengan cara tipu daya, bukan. Kita memang mengatakan itu karena memang dia melakukan apa yang manis, sehingga pujian yang kita keluarkan juga adalah pujian yang manis.
Kadangkala orang kalau berkata-kata tidak pernah berpikir, akhirnya saling balas, saling tidak menghargai, saling tidak menghormati lagi. Karena apa? Sudah saling melukai. Kalau kita sudah saling melukai, sama-sama defense, sama-sama membela dirinya, dan sama-sama mempertahankan dirinya, dan akibatnya terjadi permusuhan. Karena kita tidak mendapatkan apa-apa di situ. Dan itulah pentingnya kita memikirkan, hanya memikirkan atau merenungkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, dan juga kita mau melakukannya. Think only, pikirkan saja and do it. Jadi kalau kita mau memikirkan segala sesuatu, ya, pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Kalau engkau, satu contoh, kalau engkau enak kau dipuji, ya beri juga pujian dong pada orang. Kalau engkau tidak senang orang memaki-maki engkau, jangan dong engkau memaki-maki orang. Kalau engkau menikmati kata-kata kasar, ya mau bilang apa? Tapi sebagai orang yang percaya, nikmati kata-kata yang sedap didengar. Dan saya suka mendengar kata-kata yang sedap didengar. Saya tidak ingin mendengar kata makian, apalagi kata-kata kotor, kata-kata yang tidak tahu menghargai orang lain. Dan saya suka berdebat, tetapi berdebat dengan fakta, ya. Dan harus ada dasarnya, bukan asal keluar. Harus ada dasar kita bertindak, berbuat, itu harus ada. Karena ada banyak orang bermain tidak hanya berputar-putar melalui pengetahuannya, bukan melakukan sebagaimana misalnya dalam berorganisasi ada ART yang harus dilakukan, bukan karena kita ketua atau bukan karena kita Pak Majelis Pusat lalu sesuka-sukanya. Ada ART yang harus kita penuhi, sehingga itu akan membawa kedamaian bagi orang lain. Tapi kalau kita langgar, sama dengan aparat, kalau dia melanggar, kita senang. Bahkan banyak orang memviralkan orang-orang yang tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan aturan main, misalnya di kepolisian. Demikian juga di organisasi, kalau kita tidak melakukan aturan main, tentu akan ada friksi, tentu akan ada gesekan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu sebabnya seorang pemimpin harus tahu berorganisasi, harus leadershipnya kuat, harus tahu bagaimana menangani orang-orang yang sedang ribut dan orang-orang yang sedang bertikai. Dia harus tampil di situ. Itu gunanya dia sebagai pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang tidak tahu bersuara, yang tidak pernah melakukan apa-apa, udah bertengkar di sana sini, dia diam saja, itu bukan pemimpin yang baik. Sudah habis-habisan orang, ya tidak-tidaknya kita sebagai orang yang sehat pemikiran, kita memberikan pendapat apa yang tidak memihak ke sana, yang tidak memihak kemari. Tapi kalau memang ada yang dilanggar, itu harus dibuka dan harus ditunjukkan fakta-faktanya. Dan itu sebabnya saya tidak suka berdebat kusir. Saya suka berdebat di forum yang betul-betul ada di situ kekuatan. Karena kalau kita melanggar, kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita dapat menunjukkan apa yang dilanggar, itu kemenangan. Supaya apa? Pembelajaran bagi orang-orang yang akan datang, siapapun dia menjadi pemimpin itu tidak melakukan hal-hal yang arogan menurut penafsirannya sendiri dan lain sebagainya. Dan itu kita harus pikirkan. Makanya yang sedap didengar, yang patut yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya pikirkan. Jadi kalau itu disebut kebajikan, itu kan merupakan sebuah kebaikan. Kalau itu sebuah kebaikan yang patut dipuji, ya do it, pikirkan
dan lakukan dalam kehidupan kita supaya kita menikmati yang terbaik. Jadi tidak hanya ngomong saja, tapi betul-betul kita renungkan dan kita praktekkan sehingga tindakan kita dalam perkataan, perbuatan betul-betul selaras antara hati dan pikiran. Jangan suka-sukanya kita mengatai orang, ketika dikata-katai orang kita marah. Sementara kita katakan, whatever you want to do to you, do also to them. Jadi kalau engkau mau dimaki, engkau sudah maki orang, ya dimaki, ya jangan salahkan orang. Engkau tidak menghargai orang, kamu tidak menghargai orang, ya jangan salahkan orang lain kalau engkau tidak dihargai. Jadi di sini pentingnya kita, saya sering mengatakan jangan ahli melihat kesalahan orang, tapi ahlilah melihat kesalahan sendiri. Tapi kalau di forum sebuah organisasi ada kesalahan-kesalahan, itu harus dibongkar. Nggak bisa tidak, supaya menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Karena kalau sudah lewat dari forum, kita tidak lagi bisa berdebat, tidak lagi merasakan kekuatan daripada ADART itu. Karena apa? Semua merasa penafsir yang hebat. Dan yang mau saya katakan adalah, mari apa yang dikatakan oleh firman Allah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan dan lakukan. Ketika kita meditate itu, ketika kita pikirkan itu, maka kita akan mendapatkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, ketika engkau memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Allah itu, yang dicatat oleh firman Allah ini, engkau tidak akan menjadi gelisah hatimu, tapi akan menjadi senang dalam hidupmu. Saya sering memperkatakan ayat ini, ya. Jadi lagi saya sebutkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Dan saya mengatakan bukan hanya engkau pikirkan, tapi engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga hal-hal yang indahlah yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, bukan hal-hal yang kotor, bukan hal-hal yang sia-sia, bukan kata-kata kotor, tapi kata-kata berkat. Dari diri kita tidak boleh keluar yang kotor dan yang bersih. Harus yang keluar dari orang-orang percaya yang memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, adil, semuanya itu adalah hal-hal yang berbau atau bersumber dari firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami melakukan, memikirkan, dan sekaligus melakukan apa yang telah Engkau perintahkan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan juga kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka minta keluar, dan oleh bilir Yesus engkau sembuh. Dan juga kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, nyatakanlah kuasamu, nyatakan pertolonganmu, mujizatmu jadi atas mereka, karena engkau yang memberikan kelegaan bagi mereka, pertolongan kepada mereka, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya seluruh aktivitas kita tetap dipantau oleh Tuhan, sadari bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.